Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara, dan para pemerannya. Film berkisah tentang manusia buatan yang ditugaskan sebagai pendamping seorang pria yang telah kehilangan istrinya. Kecerdasan AI itu diprogram seperti mendiang istrinya, namun ada pihak yang tak setuju tentang eksploitasi teknologi AI. Di sisi lain, ada organisasi yang mencoba menyabotasi pemrograman manusia buatan yang berteknologi tinggi. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita saksikan bersama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Di awal film diperlihatkan kepada kita bagaimana perusahaan teknologi AI yang bernama Wavelight meluncurkan iklan yang membuat para pria percaya bahwa memiliki istri atau pendamping yang diprogram dengan teknologi AI akan memberikan sesuatu yang beda bagi hidup mereka. Perusahaan tersebut memproduksi beberapa manusia buatan berteknologi AI yang cantik, yang akan bertindak sebagai istri penurut yang sempurna untuk dibawa kesenangan dan kepuasan bagi pemiliknya. William Bradwell adalah seorang agen berkinerja terbaik di Wavelight. Kemudian dia dihadiahi dengan manusia buatan yang cantik dan sangat mirip dengan mendiang istrinya bernama Meredith. Ini bentuknya. Segera setelah menemui wanita cantik itu, William segera membawanya pulang ke rumah dan dijadikan istri barunya. Dia dengan sabar membimbing pendamping cantiknya yang diberi nama Meredith, sesuai dengan nama istrinya. Meredith merupakan manusia yang telah tewas karena suatu kejadian, dan tubuhnya diambil alih oleh perusahaan Wavelight. Dia dihidupkan kembali dan diprogram ulang menjadi manusia buatan. William memberitahu Meredith bahwa dia adalah suaminya. Dan ketika malam tiba, William dan Meredith duduk di tempat tidur. Meredith siap untuk melayani William, namun William harus mengikuti beberapa instruksi tentang cara mengaktifkan fitur-fitur Meredith, terutama dalam hal untuk pemenuhan hasrat. Dia membahas persyaratan dan ketentuan tentang cara menggunakannya dan bagaimana William akan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan padanya. Setelah mengaktifkan fitur dari Meredith tentang kesenangan di ranjang, Meredith kembali menjalankan fungsi dasarnya sebagai pendamping atau istri. Tak berapa lama, kemudian mereka mulai bergulat bebas, dan Meredith mengimbangi sentuhan-sentuhan dari William secara emosional. William begitu menikmati Meredith sebagai istri penggantinya. Namun Meredith juga memiliki kelemahan, dia tidak bisa tidur menemani William sepanjang malam, karena dia perlu mengisi ulang dayanya untuk menjalankan fungsinya secara efisien untuk keesokan harinya. Keesokan paginya, William terpaku menonton berita yang ada di TV, sementara Meredith mulai menyiapkan sarapannya. Berita di TV melaporkan demonstrasi yang dibuat oleh grup yang bernama Scare. Berita berikutnya berisi tentang penculikan kepada manusia buatan yang sedang menjalankan peran sebagai istri pengganti. Hal itu membuat Meredith bingung mengapa ada pihak yang mencuri seorang pendamping seperti dirinya. Kemudian William menjelaskan kepada Meredith tentang penculikan itu, di mana penculikan itu dilakukan oleh organisasi Scare yang diyakini sebagai kelompok revolusioner. Dia menjelaskan lagi bahwa untuk memastikan keselamatan para pendamping, perusahaan tempat William memiliki misi untuk mengejar dalang kelompok penculikan itu. Dia juga menambahkan bahwa beberapa istri pendamping atau teknologi AI dijual di pasar gelap bawah tanah, sementara beberapa di antaranya diprogram ulang, dan robot itu akan diarahkan berjalan ke daerah ramai sambil membawa bahan peledak di dada mereka. Setelah selesai sarapan, William mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya karena dia perlu melapor ke kantornya. Di tempat kerja, manajer tempat William bekerja memberitahu para agen tentang penculikan yang merajalela terhadap robot pendamping. Dia juga memuji William atas kinerjanya yang luar biasa yang telah menyelamatkan 10 robot pendamping dari penculikan. Si manajer menggunakan ini untuk menginspirasi rekan kerja yang lain untuk bekerja keras seperti William, sambil mengingatkan mereka untuk tetap waspada, apalagi dengan bertambahnya jumlah anggota Scare. Beberapa saat kemudian terlihat beberapa robot AI yang diculik yang ditahan di sebuah rumah di ruangan gelap
Salah satu pendamping yang bernama Wendy kemudian membuka matanya dan setelah mengetahui kondisinya, dia secara diam-diam keluar dari ruangan agar tidak diketahui oleh para penculiknya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia mengambil mantel dan melarikan diri melalui jendela. Dia melompat dan mendarat di tanah, tapi sayangnya dia tidak dapat berlari dengan cepat karena sesuatu yang di lehernya mulai tidak berfungsi dan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. William menemukannya. Dia memperkenalkan diri kepada William, namanya Wendy, dan berkata bahwa layanan operasionalnya terputus. Dia juga memberitahu tentang teman-teman yang berada di dalam ruangan dan memberinya informasi yang jelas tentang penculiknya. William kemudian menyuruh Wendy untuk tetap menjaga keselamatannya. Kemudian dia diam-diam memasuki tempat itu dan melihat bayangan seorang pria yang seolah-olah melemparkan pukulan ke udara. Dia mengarahkan senjatanya ke pria itu, tetapi setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melihatnya karena dia sedang memainkan game VR, dia memukul pria tersebut hingga terjatuh. William berjalan menuju pendamping yang duduk di sudut ruangan dan saat memeriksa kondisinya, dia mendengar suara berisik datang dari belakang, di mana dia menemukan pria lain menyandera robot pendamping yang lain. Untungnya, William mampu menjatuhkan pria itu dengan menembaknya dan rekan William bernama Jack pun memasuki ruangan. William meninggalkan tempat kejadian dan menyuruh Jack untuk mengurus para penculik tersebut. Kembali ke kediaman William, Meredith berbaring di kursi khususnya untuk memulai pengisian dayanya. Setelah memejamkan matanya, dia dibawa ke alam mimpi tempat dia bertemu dengan pria bernama Aido, yang merupakan operator impiannya. Aido adalah orang yang membuatnya memutuskan apa yang akan diimpikannya. Dan untuk saat itu, dia memutuskan untuk mengirim Meredith ke pesta ulang tahun di mana dia menemukan dirinya menuruni tangga. Dalam mimpi itu, Meredith merayakan ulang tahun dan beberapa detik kemudian William bergabung dengannya dan memberi ucapan selamat ulang tahun dan memuji betapa cantiknya penampilannya. Dan wanita asing menyela momen mereka dan wanita itu meminta Meredith untuk berdansa bersamanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lady, yang tampaknya adalah kenalan Meredith yang terlupakan. Saat mereka menari, Meredith melihat seorang pria bertopeng berdiri di sudut. Karena penasaran, dia mendekati pria itu. Dan dengan bingung, dia menerima sebuah kartu dari pria tersebut. Dan pria itu berkata, itu akan membantunya untuk mengingat semuanya tentang dirinya. Sementara itu, William tiba di Waveflag, membawa beberapa robot pengganti yang telah dia selamatkan dari para penculik. Staf di perusahaan Waveflag mengantar William dan rekan-rekannya ke ruang tunggu untuk bergabung dengan wanita lain. Di sana, William bertemu dengan dua rekannya bernama Ollie dan Lydie yang menatapnya dengan tatapan tak suka. Staf meminta William untuk memberhentikan mereka dan berkata bahwa keduanya dikenal karena kekasaran mereka. Keesokan paginya, Meredith bertanya tentang pria bertopeng yang memberinya kartu. Tapi Aido tidak menemukan catatan atau ingatan tentang dia dalam mimpinya. Dia kemudian mulai membiasakan diri dengan hobi Meredith yang sebenarnya. Jadi Aido mulai menghitung hal-hal yang disukai Meredith. Anehnya, dia juga menyarankan untuk mencoba hal-hal yang tidak terdaftar dalam ingatan masa lalu Meredith, seperti merajut. Beberapa saat kemudian dia memutuskan untuk bersepeda, namun di perjalanan dia hampir saja menabrak seorang wanita aneh yang mengaku sebagai seorang yang dia kenal. Wanita itu mengatakan kepada Meredith bahwa mereka saling kenal dan menyuruhnya untuk mendapatkan kembali ingatannya. Saat Meredith kembali ke rumah, dia menceritakan pertemuannya dengan si wanita kepada William. Suaminya menyuruhnya untuk berhati-hati karena wanita tidak menyukai robot pendamping seperti dirinya. Mereka cemburu karena pria lebih perhatian kepada robot pendamping seperti Meredith. Kemudian, pasangan ini kembali masuk dalam kesenangan, di mana secara emosional Meredith memberikan sensasi seperti yang diinginkan oleh William. Kemudian pada hari itu, pasangan itu sedang bersantai di luar. Saat mereka mengobrol, William menyadari bahwa Meredith sedang memulai menyebut dirinya dengan kata "aku", yang berarti ingatan istrinya menyatu dengan ingatan Meredith yang merupakan sebuah robot AI. Pasangan itu senang dengan kemajuan ini dan Meredith terus mengejutkan William dengan memberinya barang yang dia rajut. William juga menceritakan sepenggal kisahnya kepada Meredith saat pertama kali dia mengenalnya. Malam itu, saat dia memasuki alam mimpinya, Meredith memberitahu Aido bahwa dia mulai terbiasa dengan ingatan Meredith yang sebenarnya dan memutuskan bahwa mimpinya adalah tentang pertemuan pertamanya dengan William.
Meredith mulai bermimpi, namun mimpinya berubah menjadi mimpi buruk ketika dia didekati oleh seorang pria bertopeng. Pria itu ingin memberitahu semua yang perlu diketahui oleh Meredith, namun William membangunkannya dari mimpi buruknya. Meredith semakin penasaran tentang pria bertopeng yang dimimpinya, tetapi William meyakinkannya bahwa pria itu tidaklah penting. Keesokan paginya, perusahaan Waveflag mengirim William ke misi lain untuk mengambil kembali seorang pendamping bernama Lisa Moser. Meskipun interaksinya singkat dengan Lisa, dia mulai memperhatikan beberapa dari perilakunya yang tidak biasa. Lisa tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan mengendalikan tindakannya yang menentang sifat patuh terhadap pemiliknya. Meskipun demikian, William mencoba membujuknya untuk ikut bersamanya. William yakin Lisa akan menurutinya, akan tetapi dia malah melarikan diri lalu mengunci dirinya di sebuah ruangan, kemudian melompat keluar jendela gedung hingga dia hancur. Hal itu membuat William bingung. Sementara itu, Meredith sedang membersihkan rumah. Kemudian dia melihat wanita yang sebelumnya membuatnya terjungkal dari sepeda. Wanita tersebut bernama Louise, dan dengan santainya dia duduk di ruang tamu mereka. Wanita itu sedikit mengolok-oloknya yang memberikan gaya seperti robot. Untuk menarik perhatian Meredith, wanita itu memulai pembicaraan hal misterius tentang pria bertopeng di mimpinya dan bagaimana dia ingin bertemu dengan Meredith. Namun Meredith dengan cepat membantah bahwa ini bisa saja salah satu cara mereka untuk menculiknya, dan dia malah mengancam wanita itu dengan mengatakan bahwa percakapan mereka sedang direkam dan menyuruh wanita itu meninggalkan rumah mereka sebelum suaminya tiba. Tetapi wanita itu tampak tidak takut akan ancaman itu dan bahkan meninggalkan pesan untuk William, dan akhirnya terungkap bahwa pria misterius yang bertopeng tersebut bernama Kin. Kemudian sebelum pergi, wanita itu memberitahu Meredith bahwa namanya Louise. Kembali ke perusahaan Waveflag, di mana William baru saja selesai mengembalikan robot pendamping kepada pemiliknya ketika dia melihat iklan lain yang menyatakan bahwa perusahaan sekarang menawarkan buy AI juga. Kemudian staf mendekati William untuk memberi selamat atas pekerjaannya, tapi William malah bertanya tentang perusahaan yang membuat dan menjual robot bayi. Staf menjawab bahwa setiap orang berhak menjadi orang tua. Dia kemudian meminta staf untuk mengizinkannya berbicara dengan Marion Venter, pria dalam iklan dan pendiri perusahaan Waveflag. Begitu mereka saling berhadapan, William memberitahu Marion tentang apa yang dia amati dari dalam diri Lisa dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana orang lain dapat bertindak serupa dengan yang dia lakukan. Tapi Marion menolak keluhan William dengan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan kekacauan serta ketidakpastian adalah bagian dari masa depan yang terus berkembang. Saat William kembali ke rumah, Meredith menyapanya dan bertanya tentang harinya. Dia terlihat seperti istri yang sempurna. Dia juga memberitahu William tentang kedatangan wanita yang bernama Louise ke rumah mereka. Dan wanita itu mengatakan bahwa Meredith telah lama saling kenal dengan pria bertopeng yang bernama Kin. Melihat reaksi aneh William mendengar nama Kin, Meredith menawarkan untuk memutar rekaman videonya untuk memahami bagaimana pertemuannya dengan Louise. Setelah beberapa saat, William menelpon Jack memintanya untuk datang ke rumahnya. Tentu saja hal itu mengganggu Jack yang ingin bersenang-senang dengan pasangannya, tapi karena dia lebih memprioritaskan tugasnya, dia bergegas ke rumah William untuk membantunya melacak Kin, yang diyakini sebagai anggota organisasi Scare. William menganggap ini adalah sebagai kesempatan untuk menjatuhkan kelompok Scare dan memberikan rasa aman kepada robot pendamping. Meredith masuk ke alam mimpinya. Dengan persetujuan Meredith, mereka meretas mimpinya dan di dalam mimpi Meredith bertemu dengan Kin yang memberikan alamat kepadanya. William dan Jack melacak lokasi Kin. Mereka juga memperhatikan alamat yang diberikan Kin kepada Meredith, di mana Kin ingin bertemu secara nyata dengannya. Jack dan timnya menerobos masuk ke lokasi keberadaan Kin, namun mereka hanya menemukan kotak yang mengeluarkan gas. Sementara di tempat lain, William tiba di alamat yang diberikan Kin kepada Meredith dan hanya melihat sebuah manekin. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah masuk dalam jebakan Kin dan bergegas pulang untuk memeriksa Meredith. Meredith sendiri telah menemukan buku catatan di luar pintu ketika seseorang mengetuk pintu dan telah melihat isi buku tersebut. Akhirnya, William dengan terpaksa membuat cerita mengungkapkan masa lalu kelam Meredith, tentang bagaimana Meredith pernah terlibat dalam tragedi pemboman yang mengakibatkan korban jiwa. Dia juga meyakinkannya bahwa semua yang dia lakukan semata-mata untuk melindungi Meredith. Kemudian William berbicara dengan Jack melalui video call dan mengetahui bahwa Kin selangkah lebih maju dari mereka. Jadi dia menyusun strategi pertahanan baru yang melibatkan pertemuan dengan Kin dalam mimpi Meredith. Namun Jack tahu betapa berbahayanya rencana William.
Jadi dia terus-menerus mengingatkannya agar jangan terlalu jauh bertindak. William meyakinkan Jack bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Ken dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke tempatnya. Di sana William menginstruksikan Meredith untuk bangun saat baterainya turun menjadi 10% sebelum mereka berdua hanyut ke alam mimpi. Tidak berapa lama mereka masuk alam mimpi Meredith. Begitu William bertatap muka dengan Ken, Jack meminta Meredith memberi mereka waktu untuk berbicara. William sendiri menyuruh Meredith pergi menjauh dari mereka. Setelah Meredith tidak terlihat, William tanpa basa-basi menyerang Ken. Pertarungan sengit terjadi antara mereka. Meredith berlari di hutan tanpa tujuan, tetapi ketika dia mulai tersesat, dia dengan putus asa meminta Aido untuk membawanya ke alam mimpi lain. Kemudian sebuah pintu muncul. Meredith membuka pintu dan dia masuk kembali ke pesta ulang tahunnya. Beberapa detik kemudian, William dan Ken juga terbawa ke alam mimpi yang sama, di mana Meredith menyaksikan perkelahian mereka. William kemudian berteriak untuk semua orang meninggalkan area tersebut dan terus memukul Ken. William hampir saja menghabisi Ken, namun Meredith harus bangun karena baterainya turun hingga 10%. Begitu mereka kembali ke kenyataan, William sangat kesal karena dia hampir mengalahkan Ken. Tapi Jack mengingatkannya bahwa kalau dia membunuh sekalipun di alam mimpi, dia akan dihukum. Dia kemudian meminta maaf kepada Meredith karena telah melibatkannya dalam permasalahan itu dan mengisyaratkan untuk menghapus ingatannya saat pulang. Tapi Meredith tidak setuju kalau ingatannya dihapus. William berusaha meyakinkannya bahwa dia akan bersamanya di setiap langkahnya dan akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Meredith menaruh kepercayaan penuh pada William. Meredith setuju untuk kembali ke perusahaan Wavelack untuk menghapus memorinya. Tapi setelah tiba di Wavelack, dia bertemu dengan istri pengganti lainnya. Saat dia mencoba berbicara dengan mereka, salah satu pendamping bernama Ollie juga memprovokasi Meredith untuk mengingat masa lalunya, seperti yang dilakukan orang lain. Ollie kemudian memberitahunya sebuah rahasia tentang bagaimana dia bisa menyimpan ingatannya dengan menyimpan ingatan itu di bawah mode mimpi. Setelah mendengar itu, Meredith tampaknya mengerti bahwa ini bukan pertama kalinya ingatannya terhapus. Jadi dia buru-buru bertemu dengan Aido dan memintanya untuk memutar semua file mimpi yang dia simpan secara acak. Di tempat lain, Louis masuk ke apartemen Jack dan bertemu dengan pasangan Jack bernama Holly. Louis memberikan flash drive kepada Holly dan memintanya untuk memberikannya kepada Jack. Meskipun Holly mencurigai sikap Louis, dia tetap mengirimkan flash drive tersebut kepada Jack yang berisi informasi yang sangat rahasia dan penting untuk membantu menyelesaikan kasus Ken. Keesokan paginya, penghapusan ingatan Meredith akhirnya selesai. Tapi saat dia duduk dengan kaku, dia mendapatkan kilas balik dari ingatannya, termasuk identitas aslinya, hubungannya dengan Ken, dan bagaimana dia bertemu William, dan seterusnya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah dan bertemu William, dia berpura-pura tidak mengingat apapun dan menunjukkan bahwa segala sesuatu baru baginya. Adegan itu diputar seperti berulang tentang bagaimana William menyambutnya kembali di rumah ketika William memberitahu Meredith bahwa dia adalah istrinya, dan seterusnya. Jack memasuki rumah mereka dan mengakhiri obrolan William dan Meredith. William dengan sopan meminta Meredith untuk meninggalkan mereka, dan begitu dia terlihat menjauh, Jack mengungkit kebohongan besar William tentang bagaimana dia mengakhiri hidup Ken, pasangan sejati Meredith yang terjadi di kehidupan nyata. Setelah mendapat penjelasan dari William, Jack memberitahu dia tentang penahanannya dan mencabut hak kepemilikan pendamping baginya. Tetapi untuk menjaga agar rahasia tidak terbongkar, William menembak Jack hingga tewas. Namun Meredith melihat William telah membunuh Jack, dan dia dengan polos menunjukkan cara William mengeksekusi Jack sama seperti dia membunuh Ken. William langsung menyadari bahwa ingatan Meredith tidak terhapus. Meredith benar-benar mengingat segalanya, termasuk obsesi William yang semakin besar padanya dan menyingkirkan Ken. Kita akan flashback ke masa lalu Meredith, di mana dia dengan jelas mengingat pertemuan pertamanya dengan William. Dia pertama kali bertemu dengannya ketika dia mengetuk pintu rumah William dan meminta tanda tangannya untuk mendukung protes mereka terhadap perusahaan Wavelack dan penciptaan istri pendamping. Sejak saat itu, William terus-menerus mengikutinya. Dia menguntit Meredith dan sangat terobsesi dengannya. Meredith menjadi takut pada William, tetapi dia tidak berdaya, sama seperti Ken yang tidak berdaya menghadapi William. Dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika William meminta Ken untuk keluar dari kendaraan dan menembaknya hingga tewas.
Kembali ke masa sekarang, William mencoba untuk menjelaskan dengan meyakinkannya bahwa yang dia lakukan adalah melindungi Meredith karena dia sangat mencintai Meredith. Namun Meredith ragu dengan perkataannya yang katanya cinta, tapi William tega membunuhnya. Dan kita akan dibawa ke flashback di waktu William menghabisi Meredith dengan mencekiknya menggunakan bantal yang menyerupai rajutan Meredith dan menyelipkan cincin di jarinya dan membuat Meredith seolah-olah adalah istrinya. Tetapi sekarang Meredith telah mengingat semua perlakuan William dan dengan marah dia mengaktifkan mode kekuatannya dan mengaturnya ke level maksimum, lalu menghajar William dan menjatuhkannya ke lantai. Terungkap juga bahwa Louis adalah orang yang meretas mimpi Meredith, menyamar sebagai Kane dan menggunakan topeng untuk membuatnya mengingat segalanya. Meredith membalas setiap rasa sakit yang dibuat William kepadanya dan kepada Kane. Kemudian Meredith mencekik William dengan bantal hingga tewas. Meredith telah bebas dari William, itu berarti kehidupan baru baginya. Dia akhirnya bergabung kembali dengan kawan-kawan wanita yang telah menunggunya kembali. Mereka menyambut Meredith dan membiarkan dia mengambil kembali kekuatannya sebagai Master Cincin Scare yang terkenal kejam. Dia menyampaikan rencananya untuk kebebasan setiap istri pendamping, dan mereka tidak akan pernah lagi tunduk kepada siapapun. Dan mereka bertekad hidup bebas. Kembali ke gedung Waveflake, Marion Venter sebagai petinggi Waveflake menyesali kematian agen J yang mereka kira telah dibunuh oleh organisasi Scare. Dia berjanji untuk memberinya keadilan dengan menangkap Master Cincin Scare. Waveflake membuat William hidup kembali sebagai pendamping atau robot AI dan memberinya tugas sebagai komando dalam misi penting untuk memburu Meredith yang sekarang menjadi pemimpin Scare. Pertarungan yang lebih besar telah menanti Meredith dan William saat mereka berjanji untuk saling memburu dan menghabisi. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini, semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.